Hai, film ini mengisahkan tentang seorang duda dan putranya tergila-gila pada pembantu rumah tangga mereka yang cantik, dan ketiganya bersiap untuk meraihnya menggunakan metode unik mereka sendiri. Siapakah dari mereka yang mampu menaklukkan hati pembantu rumah tangga mereka yang baru? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Italia tahun 1973, seorang pria baru saja kehilangan istrinya dan harus merawat ketiga putranya. Duda bernama Ignacio, putra tertuanya Antonio, putra kedua Nino, dan adik kecil Enzio. Setelah acara pemakaman mendiang istri dan juga ibunda tercinta mereka, dalam kedukaan mereka kembali di properti mereka. Di sana sudah ada seorang wanita yang cantik menantikan mereka. Dia adalah asisten rumah tangga baru bernama Angela. Seketika semua terkesima oleh Angela yang telah merapikan rumah, mulai dari lantai hiasan rumah dan telah mempersiapkan makan malam di meja. Mereka sekeluarga merasa bahagia dikarenakan Angela selalu mengerjakan pekerjaan rumah mereka dengan sempurna. Apalagi Angela dengan kecantikannya membuat mereka sekeluarga tidak merasakan kedukaan. Kemudian Ignacio ke makam Margareta untuk berterima kasih karena telah mengirim orang suci ini, yaitu Angela. Baru saja tiba di surga dan bisa dikatakan bahkan tanpa waktu untuk membuka koper. Beristirahatlah dengan tenang di sini, istriku, sebab untuk urusan rumah itu urusan Angela. Kemudian di sekolah Nino memiliki seorang sahabat yang bernama Porcello. Sesudah mereka pulang sekolah, Angela dari balkon mereka memanggil Nico. Porcello bertanya siapakah wanita itu. Nino mengatakan bahwa dia adalah pembantu rumah tangga baru mereka. Porcello mengatakan bahwa Nino sangat beruntung memiliki pembantu rumah tangga yang muda dan cantik. Hari-hari bersama Angela membuat mereka sekeluarga selalu memperhatikan Angela. Berbeda dengan Nino yang diam-diam selalu memberikan sekuntum bunga pada kantong baju Angela, Nino harus mencari alasan yang tepat agar lebih dekat dengan Angela. Kali ini Nino mencoba melukai dirinya sendiri saat bermain sepak bola dan kembali ke rumah. Angela mengatakan bahwa ada apa? Kamu tidak sekolah? Nino menjawab bahwa tidak, aku jatuh saat aku pergi. Kau terluka Nino? Jangan khawatir, sekarang aku akan mengobati kamu. Nino tidak ingin Angela mengatakan apa-apa untuk ayahnya. Angela meyakinkan Nino bahwa jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun padanya. Ini akan menjadi rahasia kita berdua. Film berpindah di rumah Porcello. Nino bertemu sahabatnya. Porcello menunjukkan saudaranya bernama Luciana yang tertidur di kamar tanpa menutup pintu kamarnya. Porcello juga ingin Nino mengawasi ayahnya dan Antonio, mengkhawatirkan mereka yang terlalu dekat dengan Angela. Keesokan harinya Nino berpura-pura sakit, akan tetapi Angela memeriksa suhu badannya. Angela dengan sabar mengatakan pada Nino, dengar, sekali ini aku akan mendukungmu, tapi kali ini kau tidak bisa membodohiku. Kau tahu, kau tidak demam Nino. Katakan sesuatu padaku. Akan tetapi Nino hanya terdiam saja di situ. Ignacio dan Antonio juga memperhatikan Angela sehingga ayah dan anak menjadi bertengkar pagi itu. Sedangkan Nino juga mengamati dari kamarnya. Pada malam hari ayah berbicara sendiri kalau ayah begitu tertarik pada Angela karena dia memasuki pikiran ayah sehingga di kepala ayah hanya ada Angela. Kemudian mereka sekeluarga pergi di pameran mobil. Di sana Ignacio bertemu dengan janda cantik bernama Ines. Mereka berbicara bahwa mereka jangan terus bersedih dan Ines ingin memesan kain berwarna cerah di toko Ignacio. Ines juga mengundang Ignacio datang ke rumahnya karena dia berpikir bahwa mereka bisa saling menyukai. Film kembali di rumah. Angela seperti biasanya mengerjakan tugas kesehariannya. Antonio mencoba membuat dirinya juga cedera karena ingin mendapat perhatian Angela. Malam itu saat makan malam mereka menjadi kesal karena Antonio mendapatkan perlakuan spesial Angela. Suatu hari Angela melihat Nino masuk ke kamarnya menaruh sekuntum bunga di saku baju Angela. Angela terkesima melihat itu. Kemudian Nino mengikuti pergerakan Antonio saat itu. Nino mempergoki mereka sedang berduaan di dapur, sehingga mereka bersaudara merubah dapur itu menjadi arena perkelahian. Walaupun Angela mencoba menghentikan mereka di sana, akan tetapi Enzio terus memanasi-manasi sehingga Angela pergi. Angela masuk di kamar Nino mengatakan jangan marah. Antonio tidak jahat. Nino yang kesal mengatakan kalau Antonio bajingan. Angela ingin mereka jangan berkelahi lagi karena dia menyukai mereka semua. Dan Angela mengatakan, ayo aku melihatmu kau menempatkan bunga setiap pagi. Nino mengatakan aku tidak melakukannya, menyuruh Angela kembali bekerja. Malam harinya Nino berusaha untuk tidak tertidur agar dapat mengawasi ayah dan Antonio. Malam itu ayah dan Antonio bersiap ke kamar Angela. Nino mengintip mereka malam itu. Dia menjadi kesal pada ayah yang pergi ke kamar Angela. Nino langsung memecahkan kaca toko ayahnya, menghentikan kelakuan ayahnya. Polisi yang datang tidak menemukan adanya barang-barang yang hilang. Ignacio begitu marah karena dia menyangka bahwa perbuatan itu datang dari mendiang istrinya. Beberapa hari kemudian Ignacio memanggil Angela untuk berbicara dengannya. Di sana Nino sedang belajar. Ayah menyuruh Nino pergi mengantarkan kain pesanan ke janda Ines, sehingga ayah bisa berbicara panjang lebar bersama Angela. Di rumah janda Ines, Nino menjadi gelisah karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya.
Janda terus merayunya sehingga Nino menyuruh sahabatnya menggantikan dia. Nino kembali ke rumah, dia menguping semua pembicaraan ayah dan Angela. Ignacio ingin mereka menikah sehingga hati Nino menjadi hancur mendengar semua itu. Keesokan paginya, akhir pekan itu mereka semua berangkat ke sebuah desa berkunjung di rumah nenek. Ignacio meminta restu ibunya bahwa dia akan menikahi Angela, tetapi karena ibunya memiliki ego yang tinggi sehingga ibunya tidak ingin Ignacio menikahi Angela. Mengetahui rencana ayahnya, Nino membuat sebuah kekacauan dengan menyuruh Enzio menangisi mendiang ibu mereka, sehingga menjadi jelas bahwa ayah jangan menikahi Angela. Nenek menjadi senang ketika melihat Enzio masih memikirkan mendiang ibunya. Walaupun ini semua adalah ide Nino, Angela mengetahui semua perbuatan Nino. Kemudian mereka pulang lagi ke rumah. Angela berkemas dan siap ingin pergi. Nino mengatakan, "Kenapa kamu pergi?" Angela kembali mengatakan, "Kenapa kamu bertanya setelah semua yang kau lakukan untuk membuat aku pergi? Jangan khawatir, aku tidak akan menggantikan tempat ibumu yang kamu inginkan." Nino mengatakan jangan pergi. Angela pun tidak pergi. Malam harinya sebelum tidur, Nino juga selalu berteriak memanggil mendiang ibunya sehingga menghentikan niat ayah untuk datang ke kamar Angela. Ini membuat Ignacio terganggu sehingga dia meminta pertolongan pastor agar mendoakan rumahnya biar roh istrinya menjadi tenang di alamnya. Ignacio berterus terang pada pastor bahwa dia akan menikahi Angela. Malam harinya Nino masuk di kamar Angela. Angela begitu kaget. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu inginkan? Kamu lihat jam berapa sekarang? Pergi ke kamarmu sekarang." Nino hanya terdiam di sana berjalan mondar-mandir di depan Angela. Itu membuat Angela ketakutan sampai dia menangis. Keesokan harinya ayah melihat wajah sedihnya, tetapi Angela merahasiakan apa yang telah terjadi. Nino membuat Angela kerepotan karena menghambur semua kertasnya di lantai. Angela memohon padanya untuk membiarkan dia bekerja. "Jangan terus membuatku sedih. Apa yang kau inginkan, aku berjanji akan menepati semua keinginanmu." Nino menyimpan janjinya, menyuruhnya pergi dan kembali belajar. Suatu hari Nino menepati janjinya pada sahabatnya. Mereka melihat semua yang dilakukan Angela di kamarnya, tetapi Angela begitu marah mengetahui Nino membawa temannya. Angela mengatakan, "Kenapa kau tidak melihat sendirian? Kau ayam bayi." Nino mengatakan, "Aku telah dewasa, bukan bayi." Keesokan harinya Ignacio mengatakan bahwa dia akan memberikan persembahan khusus pada mendiang istrinya apabila merestuinya bersama dengan Angela. Malam harinya Ignacio kembali mencoba masuk di kamar Angela, tetapi Nino terlebih dahulu masuk di kamar Angela sehingga menggagalkan rencana ayahnya malam itu. Pagi harinya Ignacio menitipkan anak-anak pada Angela karena Ignacio memiliki rencana yaitu pergi ke desa di rumah ibunya untuk meminta restunya membiarkan Ignacio menikahi Angela. Ignacio menelpon malam itu mengatakan jika dia telah mendapat restu. "Ibu telah menyetujui pernikahan kita. Di sini hujan deras dan petir, cuaca sangat buruk. Aku akan kembali keesokan harinya bersama pastor. Kita akan menikah." Antonio juga pergi malam itu, tinggalkan mereka sendirian bersama adik kecil Enzio. Enzio segera tertidur sehingga hanya mereka berdoa malam itu. Di sana lampu mati sehingga Nino meminta Angela menepati janjinya. Malam itu Nino berhasil mendapatkan hati Angela, menaklukkan hati pembantu rumah tangga baru mereka dan memiliki romansa mengalahkan ayah dan Antonio. Keesokan harinya ayah datang bersama pastor dan Nino merestui pernikahan ayah. Akhirnya Ignacio dan Angela menikah juga dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.